atas petunjuk ilahi Robi, Ikapawi peduli MWI, lanjutkan amanah pendiri bersama panji-panji suci, berbekal iman Islam ihsan, Ikapawi gigih berjuang hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa ana kadzalik alhamdulillah. Alal fikrah mal madatu dirasatuna hadhihi al-lailah. Syukran ala husni ijabatikum, ahsantum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kajian kita berlanjut. Alhamdulillah, tadi sudah diingatkan materi kita adalah membahas masalah iman. Anda semuanya baik sekali bersabar mengikuti taklim ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda dengan keberkahan. Mudah-mudahan di pondok ini sehat selalu, lancar kirimannya, mudah-mudahan betah tidurnya, semoga lancar belajarnya, mudah-mudahan di antara kalian akan jadi orang besar, menjadi orang sukses, menjadi ulama yang harismatik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi calon-calon penghuni surga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Alhamdulillah. Berbicara tentang iman kepada Allah, ini kita mengawalinya dari yang paling mendasar, yaitu bab al-imanu billah, di mana rukun-rukun iman itu sesuai dengan ajaran hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih disebutkan ada 6 dalam rukun iman. Yang pertama, antu'mina billah, jika kamu beriman kepada Allah. Yang kedua, malaikatihi, malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah alaihi salatu wassalam. Yang kelima, al-imanu bil ba'ats, beriman kepada hari berbangkit dengan hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan takdir dari Allah, khairihi wa syarrihi, baik itu baik maupun yang tidak baik ataupun yang buruk. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi benar dan membuahkan amal soleh manakala iman kita setidak-tidaknya memenuhi 4 unsur. Ada berapa dari sekalian? Ada 4 unsur yang harus dimiliki kalau kita imannya ingin benar kepada Allah. Yang pertama, meyakini Allah itu maujudun, Allah itu ada. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, huwal awwalu wal akhir. Allah yang awal dan yang akhir. Sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada. Karena dunia yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang awal, sebelum terjadinya jagat raya ini. Ini meyakini Allah itu maujudun, Allah itu ada. Yang kedua, iman kita akan sempurna dan membuahkan amal soleh manakala iman kita itu juga diikuti dengan keyakinan Allah itu adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberi rizki langit dan bumi, Allah yang mengatur langit dan bumi, dan semua makhluk Allah di jagat raya ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Api saja yang sebenarnya panas, kalau Allah berkehendak dingin akan menjadi dingin. Itu sebabnya waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dalam posisi terikat, maka Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan sejahteralah untuk Ibrahim. Apakah api menjadi dingin? Betul, karena memang Allah yang berfirman.
Kemudian adik-adik sekalian, anak-anakku yang saya cintai, bahwa beriman kepada Allah tidak hanya sebatas meyakini Allah ada, Allah pencipta alam semesta, tapi juga kemudian menumbuhkan rasa keyakinan dalam hati bahwa memang tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Ini unsur penting. Maka kalau memang sudah benar-benar meyakini Allah ada, Allah menciptakan langit dan bumi, diyakinkan kemudian mengakui bil lisan bahwa annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah mengakui adanya kalimat tauhid la ilaha illallah ini mestinya dilanjutkan dengan ketaatan, bukan dengan pembangkangan. Kalau iman kepada Allah, Allah itu ada, sudah meyakini bumi langit alam semesta ini dicipta oleh Allah, sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi membangkang tidak taat kepada Allah, itu imannya iblis. Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada para malaikat. Nah, ini ada catatan, berfirmannya kepada para malaikat, fasajadal malaikatu, para malaikat sujud tunduk, illa iblis, kecuali iblis. Bagaimana kok ini iblis malaikat kemudian iblis tidak taat? Karena memang waktu itu iblis ini masuk di alam muqarrabun, di alam yang dekat kepada Allah bersamaan dengan para malaikat. Sehingga kalau dipanggil para malaikat di alam muqarrabun, iblis pun terpanggil. Tapi iblis aslinya adalah Abul Jan, kana minal jinni fafasaqo an amri rabbih, dalam surat Al-Kahfi ayat yang nomor 50. Jadi aslinya iblis ini golongan jin, karena dulunya taat kemudian dimasukkan ke alam muqarrabun. Ada ujian, saat ujian yaitu ujian ketaatan, ternyata iblis ini tidak taat. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia itu menolak, wastakbaro dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, maka jadilah dia termasuk golongannya orang kafir. Lah yang benar adalah setelah mengakui adanya Allah sebagai zat yang maha ada, Allah sebagai pencipta alam semesta, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah karena memang syarat-syarat Tuhan harus menciptakan, maka kemudian diikuti dengan ketaatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran 132 menjelaskan, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Maka taatlah kalian kepada Allah dan utusannya agar kamu sekalian dirahmati. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Nabi SAW pernah bersabda sebagai kabar gembira, kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku bakal masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat heran, wa may ya'ba ya Rasulullah, adakah ada orang yang enggan masuk surga wahai utusan Allah? Beliau menjawab, man atohani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man asoni, dan siapa yang durhaka kepadaku, faqad aba, maka dia berarti telah enggan. Pangkatnya sama, aba wastakbaro dengan iblis. Manusia umat Muhammad yang tidak taat pun disebut aba, menolak, enggan untuk taat kepada Allah.